Perseteruan antara Turki dan Israel semakin memanas setelah Presiden Turki Erdogan mengatakan bahwa serangan Israel ke Suriah dan Lebanon telah mencapai titik di mana mereka juga mengancam Turki. Dan agresi Israel harus dihentikan. Perdana Menteri Israel Netanyahu membalas dengan mengatakan diktator antisemit. Erdogan yang melakukan genosida terhadap bangsa Kurdi mendukung organisasi teroris Hamas, menindas rakyatnya sendiri dan memenjarakan lawan politik adalah orang terakhir yang bisa mengajarkan moral kepada negara Israel. Untuk wawasan lebih lanjut, kami sekarang bersama Dr. Sinan Gidi, peneliti senior tentang Turki di Foundation for Defense of Democracies. Sinan, apa maksud Erdogan ketika dia mengatakan serangan di Suriah dan Lebanon juga mengancam Turki? Dan apakah ini ancaman yang benar-benar sedang dipersiapkan Erdogan untuk dihadapi? Ya, maksud saya ada batas tertentu retorika yang bisa kamu keluarkan sebelum itu menjadi kebijakan, atau sebelum retorika itu membentuk persepsi dan kemudian memicu tindakan. Intinya adalah, lihat, kita sudah sering mendengar Erdogan mengucapkan kata-kata seperti ini secara terus-menerus, terutama sejak 7 Oktober. Dan saya pikir apa yang keluar dari mulutnya sekarang didasarkan pada kesepakatan terbaru antara Arab Saudi dan Turki untuk membangun kembali jalur kereta api Hijaz yang akan melintasi wilayah Yordania serta Suria. Dan saya pikir itu menjadi masalah baginya karena pada dasarnya dia mencoba mengatakan bahwa Turki akan memperluas kehadirannya di wilayah-wilayah yang sensitif terhadap keamanan Israel. Jadi apa arti perseteruan besar antara Israel dan Turki ini bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Dia memiliki hubungan baik dengan Erdogan maupun Netanyahu. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Sayangnya sejauh menyangkut Trump, kita telah melihat pemerintahan di Washington benar-benar meremehkan bahasa eskalasi yang penting. Dan Anda tahu meningkatnya tingkat perilaku mengancam yang ditunjukkan oleh Erdogan dan Turki. Dan Trump dijadwalkan tiba di Washington pada KTT NATO di bulan Juli. Dia mengatakan akan menghadiri acara itu. Dan hal ini juga didorong oleh Duta Besar dan Utusan Khususnya, Tom Barrack. Anda tahu, ini adalah elemen yang membuat frustrasi karena selain dua orang ini, Washington, baik di tingkat Kongres maupun para pembuat kebijakan lainnya, sangat khawatir dengan sikap eskalasi yang terus berlanjut dari Erdogan. Jadi kita harus lihat nanti. Ngomong-ngomong soal sikap eskalasi itu, Turki juga meningkatkan ketegangan di wilayah lain, dan yang saya maksud adalah Siprus. Jet tempur Turki dilaporkan mengganggu pesawat yang membawa para menteri pertahanan Eropa ke Siprus. Apa yang disoroti oleh insiden ini? Benar, saya rasa itu benar-benar terjadi menjelang KTT NATO. Kita melihat Turki menunjukkan kekuatan dan bersikap seolah-olah mengatakan, lihat, mungkin kami secara strategis terisolasi di kawasan ini dengan semakin eratnya hubungan antara Israel, Siprus dan Yunani. Dan sekarang setelah Perancis menandatangani perjanjian status pasukan dengan pemerintah Siprus yang akan membuat pasukan Perancis ditempatkan di pulau itu, Turki jelas sedang mengancam dan mengatakan, lihat, kami tidak akan membiarkan hal ini tanpa perlawanan. Tapi kenyataannya, apa yang bisa mereka lakukan? Dan Anda tahu, berita yang Anda sebutkan kemarin atau sehari sebelumnya, kita melihat seperti pesawat yang membawa Menteri Pertahanan Yunani yang dicegat dan semacam diganggu oleh F-16 Turki. Dan pihak Turki mengatakan, lihat, itu bukan di wilayah udara Siprus. Itu di wilayah udara Republik Turki Siprus Utara, yang tentu saja bukan negara yang diakui siapapun selain Turki. Jadi ini adalah unjuk kekuatan, ini adalah sikap, tapi ini bukan kasus yang terisolasi. Jika anda melihat ini secara keseluruhan, bersamaan dengan kata-kata Erdogan dan berbagai langkah eskalasi lainnya di Mediterania Timur, Turki tidak membuang waktu untuk menampilkan dirinya sebagai kekuatan yang akan melampaui Iran di kawasan tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan NATO dan negara-negara Eropa jika mereka tidak hanya melihat tindakan, tetapi juga retorikanya? Saya rasa ini adalah kesempatan unik bagi negara-negara Eropah serta sekutu NATO yang akan menghadiri KTT NATO pada bulan Juli. Tapi bahkan sebelum itu, untuk mengatakan, lihat, tetapkan aturan mainnya, bacakan peraturannya dengan tegas dan katakan, lihat, kamu mungkin sekutu atau mitra NATO dan kami. Kami tertarik untuk bekerjasama denganmu melawan ancaman Rusia yang membayangi Eropah. Tapi kami tidak akan mentolerir perilaku antagonis dan agresifmu terhadap sekutu-sekutu yang sudah ada di kawasan ini. Kami tidak bisa menerima perang antara Yunani, Siprus, dan Israel. Dan kamu karena ingin merevisi batas-batas maritim maupun teritorial di kawasan ini. Dan benar-benar berusaha menancapkan pengaruhmu di Timur Tengah lewat Suriah sebagai kekuatan utama berikutnya yang bisa menentukan segalanya.
Dan kamu tahu, Erdogan memang mengatakan dalam pidatonya di depan kelompok parlemen beberapa hari yang lalu, menyatakan bahwa Israel harus dihentikan. Dan jelas ini menarik banyak perhatian dan pemberitaan. Tapi kecuali para pemimpin Eropah dan NATO benar-benar bersikap tegas dan memperingatkan mereka, saya khawatir Erdogan akan terus bersikap agresif dan terus melanjutkan retorika yang penuh permusuhan, bahkan mungkin tindakannya juga. Dr. Sinan Gidi, ini topik yang sangat penting untuk kita bahas dengan implikasi regionalnya. Senang sekali Anda bersama kami di I24 News English. Terima kasih. Terima kasih.